Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tur, para shaim wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Allah memberikan kita rahmat dalam kehidupan kita ini. Sepanjang kehidupan kita ini tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri nikmat Allah itu, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan kita kufur. Siapa yang tidak bersyukur atas rahmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka azab Allah itu sangat pedih. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rahmat bawaan lahir yang melekat pada penciptaan kita. Contoh, rahmat bernapas. Masya Allah, itu rahmat yang besar. Seandainya kita bernapas harus menggunakan tabung oksigen, berapa biaya yang harus kita keluarkan. Masya Allah, itu rahmat bawaan lahir yang patut kita syukuri. Lalu rahmat bisa melihat, mendengar, bahkan rahmat bisa buang air. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupakan. Bahkan Rasulullah SAW mengajari kita ketika kita selesai buang hajat, keluar dari WC, Rasulullah mengajarkan kita alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Itu salah satu bentuk pengingat bahwa buang air itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kategori kedua yaitu rahmat yang kita minta. Tentunya kita adalah manusia yang selalu merasa kekurangan. Padahal rahmat Allah sudah begitu banyak yang kita rasakan, tapi masih saja manusiawi, kita masih banyak membutuhkan yang lainnya. Kita menginginkannya, bahkan kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita. Bahkan ada yang meminta kepada Allah diawali dengan sumpah. Seandainya aku sehat, Engkau berikan aku kesembuhan, maka aku akan berpuasa 3 hari. Dan yang kita sebut dengan nazar. Berharap rahmat Allah SWT diawali dengan sumpah. Nah, saudara rahmat Allah Ta'ala terhadap yang kedua ini, mari kita renungkan. Seandainya saat ini kita sudah mendapatkan apa yang kita minta, maka jangan pernah kita kufur. Karena azab Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berat kepada orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas rahmat yang dia minta. Hal ini pernah dicontohkan Allah SWT dalam umat terdahulu, pada umat terdahulu, umat Nabi Isa alaihissalam, Hawariyin, ketika mereka meminta hidangan dari langit. Allah SWT mengingatkan Hawariyin, dan itu kepada kita semua yang tadi kita berharap meminta rahmat, dan rahmat telah Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian apabila kita kufur, maka sama peringatan ini untuk kita. Allah berfirman yang kurang lebih artinya adalah, wahai Isa, apabila rahmat yang mereka minta itu telah aku berikan, apabila hidangan itu telah aku berikan, lalu barang siapa di antara mereka kufur setelah hidangan itu diberikan, setelah rahmat itu diberikan, maka aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di dunia ini. Na'udzubillah. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak bersyukur terhadap rahmat yang mereka minta. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rahmat yang perlu kita syukuri yaitu rahmat fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik fasilitas fisik, misalkan alam semesta ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala agar menunjang kehidupan kita di dunia ini. Allah ciptakan di alam semesta ini ada yang namanya binatang ternak, ada yang namanya tumbuh-tumbuhan. Dan ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala menunjang kehidupan kita. Termasuk Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia sekitar kita, itu fasilitas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita mengalami apa yang dialami oleh Hajar, ditinggalkan di sebuah tempat yang tandus, tanpa air, tanpa kehidupan di situ kan, tidak ada kehidupan di situ. Apa jadinya kita kalau itu terjadi dengan kita?
Itu fasilitas fisik yang bisa kita lihat. Tapi ada juga fasilitas yang tidak terlihat dari Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan fasilitas itu dapat mempengaruhi kehidupan kita nanti di akhirat. Apa itu, saudaraku dirahmati taala? Yaitu salah satunya adalah Ramadan. Ramadan adalah fasilitas yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa Ramadan ini bulan Allah yang di dalamnya penuh rahmat, barokah, bahkan ampunan. Allah lipat gandakan pahala kebaikan yang kita lakukan di bulan ini. Allah terima doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ramadan ini Allah sangat dekat. Nah, ini fasilitas yang Allah berikan. Kemudian Allah SWT berikan kita fasilitas yang luar biasa di Ramadan ini, yaitu ketika kita beribadah di satu malam, Lailatul Qadar namanya, di malam-malam ganjil di akhir-akhir Ramadan, maka seolah-olah kita telah beribadah selama 30.000 malam, padahal kita satu malam cuma beribadah. Tapi pahalanya seperti kita telah beribadah 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Ini fasilitas Allah SWT. Kurang apalagi Allah SWT kepada kita. Kasih sayangnya luar biasa. Keinginannya agar kita semua masuk surga nanti di akhirat luar biasa. Masya Allah. Mari mumpung di awal Ramadan, kita manfaatkan fasilitas besar dari Allah SWT ini dengan banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan juga memupuk kepedulian kita terhadap sesama. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan dan kemampuan untuk bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.